Baik, pendengar sekalian, itulah tadi kita sama-sama mendengarkan ya. Kejaksaan sudah menyampaikan, terutama disampaikan oleh Bu Aris tadi ya. Mudah-mudahan semuanya pendengar yang sudah tidak asing lagi, kita lanjut dengan proses ya, yang masalah pencurian tadi yang ada terkecualiannya. Nanti akan disampaikan oleh Mas Johannes selaku jaksa muda. Monggo ini kelihatannya proses kasus yang terjadi ini mungkin prosesnya atau kejadiannya bagaimana? Monggo kami persilakan. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan ini untuk sedikit menjelaskan kemarin terkait proses restoratif justice yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Kodim. Mungkin kita bisa mulai dari kasus posisinya Pak. Posisi. Jadi sekiranya sekitar bulan Agustus kemarin ada peristiwa pencurian terjadi di daerah mana? Daerah Sebabi Pak, masih wilayah Kodim, masih wilayah Kodim. Pada saat itu tersangka dia pergi ke salah satu cabang dari salah satu perusahaan ekspedisi untuk mengambil paket. Kemudian dia mendatangi meja kasir, menanyakan jenis paketnya, mungkin dengan nomor resi dan segala macam. Kemudian petugas kasirnya pergi ke gudang untuk mengambil barang. Selanjutnya di meja dia melihat dompet, mungkin muncul niat. Iya, niat secara spontan lah ya. Dompet itu diambil. Kemudian petugasnya kembali memberikan barangnya itu yang dimaksud, kemudian dia pulang sambil membawa dompet yang sudah diambil yang bukan miliknya. Kemudian teman-teman dari kepolisian, dari Polsek kemudian memproses. Singkat cerita berkas masuk ke kami ke kantor. Kemudian kami melaksanakan ya SOP lah ya pada umumnya. Kemudian kami melakukan diskusi lah, rapat kecil dengan kepala seksi. Terus kami melakukan diskusi dengan kepala seksi tindak pidana umum. Akhirnya beliau berkesimpulan, mari kita upayakan upaya restoratif justice, berhubung syarat-syaratnya masuk ya memungkinkan untuk diupayakan restoratif justice. Kemudian kami berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghadirkan para pihak, tersangka, korban, saksi, kemudian ada tokoh masyarakat. Intinya selanjutnya dilakukan upaya perdamaian. Korban pada saat itu mengatakan siap memaafkan tersangka dengan catatan ada pengembalian kerugian, pengembalian uang yang diambil pada saat itu. Nilainya cukup besar kan? Lumayan Pak, tapi masih masuk dalam batas kriteria yang diperbolehkan untuk restoratif justice. Kemudian saat itu ada keluarga tersangka juga. Keluarga tersangka juga sudah memohon maaf. Tersangka sudah memohon maaf kepada korban. Intinya kerugian sudah dikembalikan. Ya artinya korban juga sudah siap memaafkan. Artinya di proses restoratif justice sudah dilaksanakan, sudah terlaksana. Terus selanjutnya setelah proses restoratif justice dilaksanakan, kami expose kepada pimpinan di tingkat provinsi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Setelah itu kami expose lagi ke pimpinan pusat. Pada saat itu expose dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pada intinya beliau mengatakan bahwa perkara ini bisa dilakukan restoratif justice. Artinya upaya restoratif justice yang sudah kami lakukan disetujui oleh para pimpinan. Ya tentunya kami bersyukur, artinya upaya damai bisa dilakukan terhadap tersangka dan korban.
Oh, begitu ya. Kejadiannya di daerah Sebabi, wilayah hukum Iya, Kota Waringin masih Timur wilayah gitu hukum ya, Mas Kejaksaan Johannes. Negeri Potensial. Jadi sampai sekarang belum selesai atau sudah selesai? Sudah selesai, Sudah selesai. Restoratif justice sudah selesai, tersangka sudah dikembalikan ke keluarga dan ke masyarakat, artinya untuk dibina lebih lanjut agar tidak melakukan kembali kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya. Amin, alhamdulillah. Jadi dari pihak kejaksaan dengan dalam hal ini kasus-kasus bisa diupayakan seminimal mungkin sehingga masyarakat sudah akan tahu prosesnya Ya, gitu ya kan. betul. Oke, terima kasih. Masih ada yang perlu disampaikan lagi untuk Mas Johannes? Mungkin cukup kali Pak. Oke, terima kasih, luar biasa ya pendengar sekalian. Itulah tadi juga salah satu kasus yang terjadi di daerah Sebabi ya. Rentetan kasusnya sudah disampaikan oleh Mas Jaksa tadi karena masih muda banget ya kan. Sudah jadi jaksa ya kan. Sehingga apa yang menjadi angan-angan masyarakat mudah-mudahan ya, nanti semuanya jangan sampailah ya, hal-hal yang demikian terjadi pada kita ya. Tapi kalau memang terjadi itulah proses hukum yang ada di Indonesia ya kan. Oke, terima kasih untuk Mas Johannes. Semoga mungkin ada satu lagi atau masih kembali lagi ke Bu Ari ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya rekan-rekan pendengar sekalian. Kalau kita ya mendengarkan kejaksaan baru-baru ini, terutama yang mempunyai Android ya, HP Android, tidak asing lagi ya kejaksaan yang ada di daerah Jawa Barat kalau nggak salah, menggemparkan dunia itu bisa memproses salah satu kasus yang luar biasa dan ini ngebum di dunia maya. Semuanya karena mohon maaf di instansi yang lain kelihatannya mental, tapi di kejaksaan akhirnya bisa menyeret hal yang demikian. Mungkin nanti dari Bu Ari tahu pasti itu ya, yang kasus artis. Tapi mudah-mudahan apakah itu benar, apakah hoax. Nah, kalau Bu Ari nanti mungkin tahu ya kan. Tapi mungkin kami di sini bukan itu ya, bukan lebih ke kasusnya itu ya Pak ya. Kami kita lebih ke tema ya restoratif justice ya Pak ya, sama pengenalan kejaksaan. Nah mungkin tadi sama Mas Johannes Eko tadi udah dijelaskan terkait kasus posisi perkara yang memang bisa kita RJ-kan di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, dan itu yang berhasil dan posisinya juga dari tersangka pun juga udah dikembalikan kepada keluarga Pak ya. Nah memang untuk persyaratan RJ itu Pak, memang nggak semua perkara bisa diajukan ya Pak ya. Nanti dipikirnya pembunuhan segala macam, waduh Pak, parah ya nanti ya. Nggak ada keadilan. Nah intinya seperti itu Pak. Jadi memang syarat prinsipnya ada 3 Pak, di mana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, terus kemudian tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Terus kemudian ada tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan itu akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 Pak, gitu ya Pak. Jadi ada 3 item itu untuk prinsipnya ya. Bisa dilakukan bahwasannya kasus melalui RJ gitu ya. Dan biasanya memang kalau untuk tindak pidana yang di bawah 5 tahun itu bisa seperti tindak pidana kayak pencurian, kayak penganiayaan, tetapi memang nilai kerugiannya nggak boleh lebih dari Rp2.500.000 Pak ya. Nah seperti itu. Nah selain dari syarat prinsip itu ada juga pengecualian dari syarat prinsip Pak. Ada pengecualiannya di mana ada beberapa item di situ untuk tindak pidana yang terkait dengan harta benda dalam hal kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis yang menurut pertimbangan penuntut umum itu dengan persetujuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana, disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda atau pidananya penjaranya tidak lebih dari 5 tahun atau PP atau kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Nah seperti itu. Terus kemudian untuk item yang kedua, untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang
ketentuan terkait syarat DB atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, nah biasanya nih kalau kelalaian nih lebih ke 310 Pak. Jadi dia kayak kelalaian mengendarai kendaraan bermotor, nah seperti itu yang sampai mungkin menabrak orang, nah seperti itu ya. Ya, ketentuan ketentuan ancaman pidananya denda tidak lebih dari 5 tahun atau DB kerugian tidak lebih dari 2,5 juta dapat dikecualikan. Dan ketentuan pada yang dimaksud pada angka 2 dan 3 tersebut tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis. Memang perkara ini kan kasuistis ya Pak ya. Masing-masing perkara ini pasti ada perbedaannya Pak. Masing-masing. Ya, yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi memang ini kasuistis ya Pak ya, terkait dengan RJ ini. Nah, mengenai kerangka berpikir Pak, filsafat yang menjadi manfaat modal untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif ini memang satu kan tadi memang ada bahwa teori hukum itu dia dengan teori pembalasan ya Pak ya. Nah sekarang adanya penghindaran pembalasan Pak, pembalasan terus kemudian ada kepentingan ya, kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya terlindungi, terus ada kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, ada respon dan keharmonisan masyarakat, dan selanjutnya ada penghindaran stigma negatif. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi mengedepankan itu. Ya. Nah, terus kemudian ada kerangka filsafat menjadi pertimbangan juga untuk menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana ada subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, terus kemudian ada latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana, dan ada tingkat ketercelaannya, kerugian yang atau akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut, ada cost and benefit penanganan perkara, kemudian pemulihan kembali pada keadaan semula, terus adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Nah seperti itu Pak. Jadi memang ada beberapa pilihan yang harus kita pertimbangkan Pak terkait itu. Ya, dan mungkin tadi kan memang ada pemulihan ya Pak ya, dimana kata Mas Eko Johannes tadi juga dijelaskan sebelumnya ada kayak seperti mediasi atau kesepakatan antara korban dengan tersangka dan dengan keluarga korban, seperti itu kan Pak. Nah itu juga tentang tata cara perdamaian itu Pak. Kan namanya upaya perdamaian itu pasti ada yang berhasil dan tidak berhasil, pasti seperti itu Pak. Nah itu seperti apa? Nah ini mau dijelaskan lagi dengan teman saya yang tadi juga masih single, yang akan dijelaskan oleh Mas Arga, di mana tata cara perdamaian itu, kalau upaya perdamaian itu berhasil itu seperti apa nanti ke depannya, dan kalau upaya perdamaian itu gagal, nah itu seperti apa, apakah nantinya akan dilimpah perkara atau tidak. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut Pak oleh Mas Arga ya. Oke, Mas Arga kita tunggu saja ya. Jaksa yang masih muda.